Moral disintegration. Ketika INFJ kehilangan kompas moral demi tujuan besar. Sang mesin idealistik yang terlalu halus namun berbahaya. Tipe kepribadian INFJ adalah tipe kepribadian yang langka, kombinasi fungsi kognitif dominan dari introverted intuition dan extraverted feeling membuat mereka sangat fokus pada visi masa depan dan moralitas kolektif. Introverted intuition berfungsi sebagai radar bawah sadar yang merangkai pola jangka panjang, visi, dan makna tersembunyi. Sedangkan extraverted feeling berfungsi sebagai alat untuk membaca dan mempengaruhi emosi sosial serta nilai-nilai budaya. Mereka adalah arsitek perubahan, namun jika struktur moral yang dimilikinya runtuh, maka intuisi mereka yang awalnya membimbing pada perubahan positif bisa berubah menjadi alat untuk rasionalisasi destruktif. Inilah awal dari moral disintegration yang bisa mereka alami. Moral disintegration yang mereka alami bukan berarti membuat mereka kehilangan moral, melainkan mutasi moral. Moral disintegration bukan tentang menjadi jahat secara sederhana. Ini adalah distorsi etika internal demi mengejar idealisme yang terlalu besar. INFJ bisa mulai percaya bahwa tujuan mereka terlalu penting untuk tunduk pada norma moral biasa. Mereka tidak kehilangan moralitasnya, melainkan mengganti moralitasnya dengan versi baru yang menguntungkan narasi besar yang dimilikinya. Tipe kepribadian INFJ yang mengalami moral disintegration memulai dari empati dan idealisme yang tulus. Akan tetapi, mereka mengalami degenerasi bertahap akibat visi yang terlalu besar dan ketidakmampuan berdamai dengan realitas yang tidak ideal. Ini adalah tragedi moral, bukan kebusukan dari awal. Perjalanan mereka dari terang ke gelap justru membuat mereka jauh lebih berbahaya karena mereka percaya bahwa mereka benar. Pada dasarnya, idealisme tidaklah berbahaya. Yang berbahaya adalah idealisme yang tidak terkoreksi oleh realitas, introspeksi, dan etika mikro. Idealisme tanpa grounding cenderung berubah menjadi dogma, dan dari dogma lahirlah tirani dengan wajah yang sangat suci. Setidaknya ada 4 fase keruntuhan moral pada INFJ. Yang pertama, fase pemuliaan tujuan. Ini adalah fase di mana INFJ membangun visi masa depannya yang agung. Mereka mulai menilai segalanya sebagai hitam putih. Introverted intuition-nya mendorong mereka semakin yakin pada pola yang hanya mereka pahami. Dan extraverted feeling-nya digunakan untuk menyedot dukungan emosi dari lingkungan sekitarnya. Di fase kedua, fase pembenaran moral. Moralitas dikompromikan demi efisiensi. Kalimat seperti, "Kalau ini demi kebaikan banyak orang, aku bisa melanggar aturan." Keadilan kadang butuh tangan yang kotor. Mereka mulai melakukan rationalization dan moral licensing, yakni memberi diri sendiri izin untuk bertindak immoral. Karena merasa moralitas mereka secara umum masih tinggi atau lebih tinggi dari orang lain. Di fase ketiga, The Messiah Complex atau sindrom juru selamat. Mereka merasa hanya dirinya yang benar-benar mengerti penderitaan umat manusia. Ini mengarah ke sikap dogmatis atau bahkan fanatik. INFJ jadi mulai melihat atau menilai dirinya sendiri sebagai satu-satunya jalan menuju solusi. Siapapun yang menolak, diposisikannya sebagai penghalang kebaikan. Dan di fase keempat ialah fase gagal berdamai dengan sisi gelap. Carl Jung menyebut ini sebagai fenomena ketika bayangan menguasai ego. INFJ menolak mengakui bahwa mereka pun bisa salah. Sisi gelap mereka yang berasal dari shadow function extraverted thinking-nya mengambil alih. Extraverted thinking-nya digunakan untuk merancang sistem-sistem manipulatif, power play, atau kekuasaan yang bersifat destruktif, namun semuanya dibungkus dengan narasi idealistik. Semua tipe kepribadian bisa mengalami disintegrasi moral, namun karakter dan bentuknya berbeda, tergantung pada struktur fungsi kognitifnya masing-masing.
Tipe kepribadian INFJ rentan karena mereka punya visi absolut dari introverted intuition dan moralitas sosial dari extraverted feeling yang bisa saling memperkuat dalam justifikasi ideologis. Ketika mereka percaya bahwa mereka tahu makna terdalam dari segala sesuatu, mereka bisa menempatkan diri sebagai otoritas moral tunggal. Moral disintegration bukan monopoli INFJ, tapi INFJ memiliki arsitektur psikologis yang sangat cocok untuk menjadikan idealisme sebagai pedang bermata dua. Beberapa faktor utama penyebab disintegrasi moral pada INFJ ialah trauma eksistensial. INFJ sangat sensitif terhadap penderitaan dan absurditas dunia. Jika mereka tidak punya outlet yang sehat, trauma ini bisa membusuk dan menjadi obsesi bagi dirinya. Selain trauma, lingkungan yang anti-idealisme juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. INFJ yang terus-menerus ditolak, dikucilkan, atau mungkin dianggap aneh bisa berkembang menjadi radikal. Atau penyebab lainnya bisa karena over-identifikasi terhadap peran penyelamat yang diyakininya. Ketika INFJ percaya bahwa eksistensinya hanya bermakna jika menjadi penyelamat orang lain, mereka akan melakukan apapun agar visi itu dapat benar-benar hidup meski dengan cara yang mengkhianati prinsip awal. INFJ yang jatuh bukan kehilangan moral, tapi membangun altar moral baru yang hanya bisa mereka pahami. Tipe kepribadian ini masih memiliki peluang untuk kembali, tetapi prosesnya sangat sulit dan bergantung pada introspeksi mendalam dan pengakuan kesalahan internal. Namun, ada perbedaan antara kemungkinan dan kemungkinan besar. Dalam salah satu teori, individu yang telah mengalami disintegrasi psikologis membutuhkan pengintegrasian bayangan. INFJ perlu menghadapi bagian-bagian diri mereka yang tersembunyi dan tidak nyaman untuk dipahami. Krisis eksistensial adalah titik balik utama, tetapi INFJ yang terjebak dalam delusi moral bisa merasa bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar, bahkan jika itu jalan yang keliru. Mereka akan merasa seolah mereka lebih tahu daripada orang lain, dan itu seringkali membuatnya sangat sulit untuk keluar dari spiral tersebut. Namun INFJ memiliki kapasitas luar biasa untuk refleksi diri dan transformasi. Jika mereka mampu menghentikan rasionalisasi diri mereka dan menerima bahwa moralitas sejati tidak terletak pada tujuan besar saja, mereka bisa kembali ke nilai yang lebih seimbang dan mengembangkan kembali integritas diri mereka. Tipe kepribadian ini memiliki visi yang sangat terstruktur dan jangka panjang. Mereka cenderung melihat dunia sebagai tempat yang perlu dibetulkan, dan ini dapat membuat mereka terobsesi dengan tujuan besar. Ketika mereka terjebak dalam visi yang terlalu sempurna, mereka bisa mulai mengorbankan nilai mikro demi tujuan besar tersebut. INFJ cenderung menggunakan extraverted feeling-nya untuk mempengaruhi masyarakat dan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan kolektif. Jika mereka merasa visi mereka terancam, mereka bisa mengabaikan prinsip-prinsip moral demi kebaikan yang lebih besar. INFJ seringkali lebih terjebak dalam pencapaian sosial dan struktur kolektif yang dapat memunculkan rasa superioritas atau merasa bahwa mereka berhak menyalahkan orang lain atau dunia karena tidak berfungsi sesuai dengan visi mereka. Ini menciptakan potensi untuk disintegrasi moral yang lebih besar. Namun, idealisme mereka yang seperti ini bisa bertransformasi menjadi dilema moral yang berbahaya. Mereka harus menjaga kompas moralnya. INFJ harus menerima bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi destruktif. Dengan memahami fungsi inferiornya, yakni extraverted sensing, ia bisa grounding ke realitas bukan hanya hidup di dalam kepalanya sendiri. Mereka harus mengevaluasi secara kritis visi yang dimilikinya. Ia harus melatih skeptisismenya terhadap ide-ide yang dimilikinya. Dan mungkin saja mereka harus lebih sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar untuk kebaikan, atau ini hanya pembenaran agar aku merasa superior dan berkuasa? Bagaimanapun, perlu adanya keseimbangan antara moralitas pribadi dan yang objektif. Jangan hanya mengandalkan extraverted feeling yang sensitif terhadap norma sosial, tapi juga bangun thinking introverted untuk mengevaluasinya secara logis dan objektif.
Karena moralitas yang sehat adalah gabungan dari intuisi, logika, dan empati, bukan hanya visi besar saja. Kesimpulannya, tipe kepribadian INFJ bisa menjadi kekuatan revolusioner untuk kebaikan atau kejatuhan. Ketika idealisme mereka tak dibatasi oleh refleksi etika yang rasional dan grounding realitas, mereka bisa jatuh ke dalam ilusi superioritas moral ironis yang membuat mereka melakukan keburukan demi kebaikan. Moral disintegration bukan sekadar menjadi jahat, melainkan sebuah kondisi dari mutasi moral di bawah tekanan idealisme radikal. Dan INFJ dengan semua kehalusan batinnya adalah tipe kepribadian yang paling berpotensi mengalami tragedi semacam ini jika tidak ia waspadai. Pada akhirnya, ada saat ketika cahaya di dalam INFJ bisa begitu terang hingga ia mulai membakar. Dalam keheningan visi besar dan semangat menyelamatkan dunia, INFJ perlahan menjelma bukan lagi sebagai pelayan moralitas, melainkan sebagai pencipta moral yang baru. Moralitas yang dibangun bukan atas cinta, melainkan atas luka yang tak pernah sembuh. Ketika dunia tak lagi berjalan sesuai makna yang ia lihat, INFJ tidak menyerah. Ia melawan realitas itu sendiri. Dan disinilah tragedinya. Demi menyelamatkan umat manusia, ia mengorbankan sisi manusianya sendiri. Ia tak jatuh karena kehilangan arah, akan tetapi karena terlalu yakin bahwa arah yang ia pilih adalah satu-satunya kebenaran. Dalam pencarian akan dunia yang lebih suci, ia menjadi penguasa sunyi dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.